Ini ya sekarang ya. Ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membahas pasal yang kelima, kunci-kunci sukses di dalam memperbaiki umat. Yang mana baiknya umat bila mereka jamaah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baiknya umat adalah bila mereka berada di as-siratal mustaqim, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dunia adalah sekedar dalam perjalanan, dunia bukan kehidupan yang abadi. Dunia adalah hanya merantau mencari bekal, kan gitu. Oleh karenanya hendaknya dipahami dan disepakati oleh semua pihak bahwa dunia memang perjalanan. Perjalanan mencari bekal kembali kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Oleh karenanya keadaan yang paling bagus bila manusia ini di dalam dunianya bisa berpijak di atas as-siratal mustaqim, dan itu yang kita minta setiap rakaat. Nah, maka makna perbaikan umat ya, islahil ummah, perbaikan umat artinya kalau umat itu mereka bisa menemukan dan berjalan di atas as-siratal mustaqim. Nah, ini bagaimana kita dakwahnya sukses. Dan makna sukses berdakwah ya tadi itu mengajak manusia, menghantarkan manusia, membawa manusia bisa berjalan di atas as-siratal mustaqim. Itu hendaknya yang kita harus pahami ya, itu yang kita cari. Itu disepakati, jangan salah paham. Kita kira-kira puas enggak itu dengan tujuan itu? Enggak puas. Kok tujuannya seperti itu, nggak menarik, berarti kita salah paham. Kalau nggak menarik, kita salah paham. Nggak, kita harusnya tertarik. Mau buktinya apa? Kita itu yuk yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan juga ini kita minta kan itu dalam doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Itu yang kita minta. Berarti itu yang paling baik. Yang paling baik bila manusia ini berjalan di dalam kehidupan di dunia di atas as-siratal mustaqim. Nah, itu jamaah. Jadi ini harus kita pahami dulu ya, dan semua manusia harus paham dulu bahwa itulah tugas di dunia. Ya. Di dunia tugasnya itu jamaah. Tugasnya menemukan jalan yang lurus. Ada persimpangan-persimpangan, harus mengerti mana simpangan yang benar, pas simpang 3 jangan salah kiri atau kanan, ya kan? Pas simpang 4 jangan sampai nggak tahu ini lurus kiri atau kanan, kan gitu. Lagi simpang 8 kan gitu. Harus mengerti kita mana simpangan yang benar, karena banyak persimpangan. Karena di setiap simpangan nanti kan ada dai yang menyeru, ya kan? Yang mengajak kan gitu. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika dakwah ini menyambung hubungan dengan penguasa. Jadi dakwah yang di antara kunci suksesnya adalah menyambung hubungan dengan penguasa dalam rangka memperbaiki umat.
Maka juga hendaknya makna perbaikan umat tadi itu menghantarkan umat untuk bisa di atas dan berjalan di as-siratal mustaqim. Ya, langkah-langkahnya kita udah baca kemarin. Ini yang pertama toh. Yang pertama, jadi pihak pemerintah, pihak penguasa diingatkan supaya yang dicari visi misinya adalah al-izzah al-haqiqiyah as-sabitah, selain memang kuasa di permukaan bumi. Nah, itu supaya langkahnya yaitu mau mengambil penuh anta khudha bidinillah, mengambil penuh agama Allah Subhanahu wa taala. Mau mengambil penuh anta khudha bidinillah. Jadi mau mengambil agama Allah. Dan diambil secara penuh itu adalah agama Allah, itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Coba kata-kata anta khudha bidinillah itu adalah kata-kata yang Masya Allah arahan yang harus kita fahami, itu arahan yang semestinya. Ya kan, memang manusia ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah itu hanya karena diberi oleh Allah kok. Manusia itu sebetulnya hanya karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kewajiban kita apa? Mengambil apa yang Allah berikan. Ya kan, dalam perkara dunia kita pun sebetulnya hanya diberi oleh Allah. Matahari kita nggak bikin, saklar pun tidak, tapi tinggal bagaimana menerima matahari, mengusahakan bagaimana mata tidak beleeng gitu, nggak sakit mata sehingga tidak silau untuk menerima sinar matahari kan gitu. Juga di bumi juga gitu, kita bagian bisa menginjak bumi, diberi kaki oleh Allah, mau berjalan di muka bumi. Nah demikian juga masalah hati, ya, masalah kita semua diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah, itu hendaknya mengambil agama Allah dan berjalan di atas petunjuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita merasa cukup dengan itu, tidak menambah apa yang tidak sesuai. Menambah silahkan, tapi yang merupakan tafsir, yang penjelasan. Jangan sampai apa yang la tatafiku, jangan sampai apa yang tidak sesuai dengan agama Allah, nggak sesuai dengan petunjuk Rasulnya. Nah gitu ya jamaah, ini prinsip yang hendaknya diterima dengan sepenuh hati. Memang kita pun ya menerima sepenuh hati, kita ini adalah hamba Allah, ya kan, kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah yang kedua sekarang ini wayatahattamu, yang kedua, yuk ikhwah ada yang baca yang kedua. Wayatahattamu ala kulli daulatin turidul izzatal haqiqiyatal sabitata wa tamkina fil ardi antan surat da'wata ilallah azza wa jalla. Dan wajib atas setiap daulah yang mendaki kemuliaan yang hakiki dan kokoh di bumi, dan dia menolong dakwah kepada Allah azza wa jalla. Bikuli ma tastati'u min asbabin nasril qawliyati wal fi'liyati terhiban wa terhiban, dengan setiap apa yang dia mampu dari sebab-sebab pertolongan secara perkataan atau perbuatan, karena memotivasi dan menakuti. Fa innallaha qad yazza'u bisultani ma la yazza'u bil Qur'ani. Maksudnya Allah terkadang menghentikan kejelekan dengan penguasa, tidak menghentikan dengan Al-Qur'an. Fa idza za'u wa idza dzafal imanu fi qulubin nasi, maka ketika iman di hati manusia lemah, sara
menjadilah bagian penguasa itu lebih menghentikan bagi mereka dari kemaksiatan. Wa aqwama lahum fit taati hatta yastaqimu yasluhu, dan lebih lurus bagi mereka di dalam ketaatan sehingga mereka lurus dan mereka menjadi baik. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia. Yang kedua yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah bersama dengan para dai, bersama dengan para ulama, yaitu setiap negara yang memang mestinya menghendaki punya keperkasaan yang hakiki dan kokoh, serta menghendaki kekuasaannya kuat di bumi ini, wajib atasnya antan suro ad-da'wata ilallah. Itu wajib negara itu, pemerintah itu menolong kegiatan yang namanya ad-da'wata ilallah, seruan ajakan dalam rangka mengajak masyarakat, mengajak rakyat, mengajak mereka kepada Allah. Ingat kepada Allah seperti yang kita telah bahas kemarin. Apa makna ad-da'wah ilallah jamaah? Mengajak kepada Allah artinya apa? Mengajak kepada mengimani Allah. Ya kan? Mengajak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak untuk supaya manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengajak supaya manusia beribadah menyembah Allah Ta'ala, mengajak supaya manusia punya makarimul akhlak, punya makasinul a'mal, kan gitu. Itu artinya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah gitu. Nah hendaknya membantu proses ad-da'wah ilallahi Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam mendidik manusia untuk beriman kepada keesaan Allah, mendidik manusia agar mereka sabar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendidik manusia agar dalam menyembah Allah mereka menempuh sunnahnya utusan Allah, ya kan, sunnahnya Rasulullah, dan juga dalam bergaul bermasyarakat dengan budi pekerti yang akhlakun karimah, makarimul makasinul amal. Nah itu hendaknya menolong hal itu bikulli ma tastati, dengan apa saja yang pemerintah mampu. Ya apa saja artinya apa? Artinya apa saja dari asbabun nasri, apa saja dari sebab-sebab pertolongan. Sebab pertolongan itu dari dua sisi. Yang pertama ada sebab-sebab pertolongan yang namanya al-qauliyah. Yang kedua yang namanya al-fi'liyah. Jadi ada fi'liyah, memang pemerintah terjun langsung ya secara perbuatan membantu proses ad-da'wah ilallah, ataupun minimal al-qaul, ya kan, dengan perkataan. Nah, wujudnya al-fi'liyah dan qauliyahnya berupa targhiban wa tarhiban. Targhiban berupa mendorong masyarakat, mendorong rakyat untuk mencintai Allah. Mencintai Allah, mencintai Sang Pencipta, yang mana Sang Pencipta itulah yang menciptakan kita, yang nikmat-nikmatnya selalu turun kepada kita, yang nikmat-nikmatnya tak bisa kita hitung. Itu pun bila kita kena musibah, bila kita ada kesulitan, itu pun juga dipelin-pelinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merengek-rengeknya kepada Allah SWT. Maka memberikan targhib, ya, targhib dorongan agar semua pihak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Targhib jamaah
sebagaimana yang diterangkan dahulu dengan 3 langkah. Ya toh? 3 langkah targhib. Apa? 1, menerangkan pahalanya. Menerangkan pahalanya, menerangkan kemuliaannya, menerangkan kebaikannya. Yang kedua, memberikan penjelasan itulah yang akibatnya akan bagus. Ya kan? Yang ketiga apa kemarin? Diberikan contoh. Itu toh? Itu namanya targhib begitu. Langkah-langkah memberikan targhib begitu. Targhib itu halaman kemarin loh, halaman berapa ya? Kalau nggak salah 14 kayaknya. Ini ya. Nah, ini. Ini targhib kan, ini targhib bagian targhib. Targhib itu dengan 3 langkah. 3 langkah, 1 apa? Menjelaskan keutamaannya. Ya kan? 2, menjelaskan akibatnya akan bagus. Yang ketiga, memberikan contoh. Ya kan? Contoh akibatnya bagus. Itu targhib. Yang kedua, tarhib. Kalau tarhib juga sama, terangkan itu dosanya. Yang kedua, terangkan buruknya akibat. Yang ketiga, berikan contoh. Ya gitu. Gitu ikhwati fillah yang berbahagia, yaitu memberikan targhib dan tarhib. Kembali ke halaman berapa tadi? Ya 39. Memberikan targhib dan tarhib. Kemudian beliau penulis jamaah al-mu'allifu rahimahullahu taala memberikan background, latar belakang. Bahwasanya semua pihak harus menyadari memang tidak semuanya itu tanggung jawab ulama. Memang mesti ulama bersama pemerintah. Itu memang keduanya ada hubungan yang erat. Maka beliau jelaskan begini, fa innallaha qad yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'ani. Nah gitu. Memang untuk masalah perbaikan umat, agar umat itu bisa baik, bisa di atas jalan yang lurus, memang Allah Subhanahu wa taala memberikan yaza'u, memberikan jatah, memberikan bagian, memberikan tanggung jawab kepada penguasa yang itu memang bukan bagian dari Al-Qur'an. Ya, itu memang ada di situ, memang ditugaskan, memang Allah menugaskan pemerintah. Memang Allah menugaskan pemerintah. Itu memang bukan bagiannya Al-Qur'an. Kapan itu? Yaitu idza dha'ufal imanu. Ketika masyarakatnya itu imannya masih lemah. Iman fi qulubinas. Iman di hati manusia itu masih lemah. Jadi seperti halnya anak kecil itu loh. Anak kecil itu kan imannya masih lemah. Itu kasih dalil ya ora paham-paham. Ya toh, kudu wong tuwa sing ngandani. Wong tua sing ngiming-ngimingi kan gitu. Anak kecil kamu dalili, kamu kasih ini loh, apa namanya neraka, ini loh surga gitu. Belum paham-paham juga, kan gitu. Tapi bagaimana ini anak diperhatikan oleh orang tua gitu. Nah, orang tua yang nganti gandeng kan gitu. Gandeng bagaimana ini anak mau belajar. Ini anak mau belajar, mau mempelajari ilmu. Ini anak bagaimana mau berdoa kepada Allah kan gitu, mau beribadah kan gitu, digandeng. Itu memang bagian orang tua yang banyak gitu. Orang tua yang banyak kepada anaknya, membimbing mereka, mencontohi mereka. Itu apa posisinya? Namanya anak masih dha'ufal imanu fi qulubihim. Nah, demikian juga ketika masyarakat sudah tua tapi imannya masih kayak anak kecil ya kan, masih lemah. Itu memang betul-betul peran pemerintah sangat besar.
Ya, perannya sangat besar sekali. Makanya memang kita dididik untuk sejak kecil supaya sudah ada pendidikan, ya kan? Ada pendidikan agama, ada pendidikan keimanan, mengimani Allah Subhanahu wa taala, itu kan demikian. Nah, ketika manusia itu imannya lemah, posisinya masih itu kayak anak kecil, nah itu jatah kekuasaan, ya, peran penguasa dalam membimbing dan melarang kesalahan arda alahum anil ma'asi. Itu lebih berpengaruh, lebih bisa mampu membentengi manusia dari berbuat durhaka. Lebih mampu menegakkan manusia di dalam mentaati Allah, terus diberikan wewenangnya kekuasaan sampai nanti paham ilmunya, sampai kuat imannya, sehingga bisa yastaqimu wa yasluhu, bisa lurus, bisa soleh. Ibaratnya anak sampai nanti bisa tumbuh besar, ya kan, tumbuh besar. Makanya juga kayak kita ketahui jamaah, ya kan, Rasulullah Muhammad SAW juga mendidik kita. Siapa yang punya anak perempuan atau siapa yang punya saudara perempuan, dari kecil dididiknya, ya kan, sampai menikah, ya kan, gitu. Menikah itu kan, sampai menikah. Itu apa bahasa Arabnya itu? Siapa yang ngapal? Apa bahasa Arabnya? Baginya surga. Itu lafadznya apa itu? Bahasa Arabnya hatta, ini bahasa apa ini? Bahasa Arab hatta apa itu? Hatta apa itu ya? Gini. Ada enggak? Apa bacanya? Panjang-panjang banget. Mana yang pendek? Hatta, oh bunyinya beda ya. Bukan yang dimaksudkan itu. Bentar, itu dalilnya apa ya? Sama tadi. Udahlah. Salah ya, salah lain waktu aja, lain waktu. Bicarakan dulu. Ya ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahim. Sekarang yang kedua ganti kewajiban duat sekarang. Kewajiban dai ikhwah, yuk dibaca ya, kewajiban dai. Wabadzalika yatakhatamu ala du'ati ilallahi ala basyiratin an yattasilu fi dzawis sultati fi daulah. Demikian juga wajib atas seorang dai di atas basirah yang dia berkomunikasi dengan gini maksudnya wajib atas duati ilal ala basirah, wajib atas mereka ayat tasilu gitu. Ayat tasilu, mereka berkomunikasi dengan penguasa di dalam negerinya. Wa yuraghibuhum fis sayri alamahum alaihi minal haqi wa yubayyinu lahum ma fi dzalika minal awaqifil hamidati wa sa'adati fid dunya wal akhirati, dan memberikan motivasi pada mereka di dalam berjalan apa yang ada pada mereka dari kebenaran, dan menjelaskan kepada mereka apa yang di dalam hal itu
dari dampak-dampak yang terpuji dan kebahagiaan di dunia, akibat-akibat yang bagus, akibat-akibat yang bagus dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa yuhadziruhum min mukhalafati dzalika wa yubayyinu lahum ma fi mukhalafatil haqqi minal awaqibis sayyiati wasyiqai fid dunya wal akhirah, dan mengingatkan kepada mereka dari menyelisih hal itu, dan menjelaskan kepada mereka dari menyelisih kebenaran, dari akibat-akibat yang buruk dan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Wa yuraghibuhum kadzalika fi nasri da'wati ila Allah taala bi kulli ma yastati'una min asbabin nasri wa yuhadziruhum min khazalaniha wa fi'li ma yuqawimuha wa yuzatuha, dan memberikan motivasi pada mereka seperti hal itu di dalam menolong dakwah kepada Allah Ta'ala dengan setiap apa yang mereka mampu dari sebab-sebab pertolongan, dan mengingatkan mereka dari tidak membiarkan dakwah, dari tidak simpati, dan melakukan apa yang bertentangan dan berlawanan dengannya. Ya. Sisi yang kedua sekarang, sisi dari ad-du'atu ilallahi ala basirah. Yang pertama memang duatnya, para ulamanya hendaknya ad-du'atu ilallah, ya kan? Hendaknya mereka dalam berdakwah betul-betul dakwahnya ilallah, mengajak manusia kepada mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam mereka mengajak manusia kepada mengimani Allah hendaknya ala basirah, betul-betul ala basirah, di atas ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu yang menerangi hati manusia jalan menuju mengimani Allah. Nah, nanti doanya begitu, doanya adalah memang ad-du'atu ilallah ala basirah. Nah, kemudian hubungannya mereka dengan pemerintah, ya, ad-du'atu ilallahi ala basirah, yatahattamu hendaklah yatasilu hendaknya kontak, komunikasi, ya. Hendaknya mau komunikasi dengan penguasa di negerinya. Kemudian di antara deretan perkara yang dilakukan dalam komunikasi, di dalam pertemuan dengan pemerintah, di antaranya adalah wa yuraghibuhum fis sayri ala ma hum alaihi minal haq. Itu satu. Itu dai ketika bertemu dengan pemerintah itu tidak menjilat, ya kan? Tidak menjilat, tidak untuk perkara pribadinya, tetapi memang untuk kerjasama, untuk tolong menolong, untuk bahu membahu di dalam membentuk dua tiang penyangga, ya kan? Dua tiang penyangga perbaikan umat, kan itu. Itu apa? Yaitu menerangkan, mengingatkan pemerintah dengan cara memberikan tarhib, memberi motivasi, memberi dorongan dengan 3 langkah di atas dalam hal ayo berjalan, ayo menempuh kebenaran yang para duat, para ulama berada di atas kebenaran itu. Ya, makanya pertama jamin dulu, pastikan dulu para duatnya adalah bener-bener apa mereka ad-duatu ilallah ala basirah. Ini pastikan dulu, ya. Ini pastikan dulu. Jadi kitanya atau ulamanya yang berdakwah bener-bener mereka ad-duatu ilallahi ala basirah. Itu kan? Nah, ketika mereka benar-benar memang ad-du'atu ilallah ala basirah,
nah bekerja sama dengan penguasa, sambung dengan mereka, nah mengajak penguasa, memberikan dorongan dengan 3 langkah tadi, menerangkan keutamaannya, akibatnya, contoh-contohnya, supaya mau berjalan di atas kebenaran yang para duat berada di atasnya. Memang adalah ad-du'atu ilallah ala basirah, ya kan gitu. Juga di antara pertemuannya adalah wa yubayyinu lahum ma fi dzalika minal awaqibil hamidah wa sa'adati fid dunya wal akhirah, dan juga memberikan bayan, memberikan petunjuk, memberikan detail keterangan bahwasanya perkara yang itu memang tidak ringan, tapi disitulah ada akibat-akibat yang terpuji. Ini nanti yang akibatnya bagus. Memang sekarang ya ada pengorbanan. Memang sekarang jalannya menanjak, ya kan? Terjal itu kan sudah sampai nanti akibatnya bagus. Itu yang awaqibil hamidah. Itu nanti yang di sana akan mendapatkan bahagia di dunia wal akhirah. Nah itu sama. Itu yang di antara pertemuannya. Nah kebalikannya juga dalam itu pertemuan yuhadziruhum, ya, memberikan peringatan supaya tidak menyelisih hal itu, supaya enggak menyelisih al-haq. Ingat apa itu al-haq jemaah? Yang pertama adalah beriman kepada akhirat, ya kan? Beriman kepada akhirat. Makanya akhirat yaumul kiamah dinamakan dalam Al-Qur'an apa? Al-haqqah, ya kan? Al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Itu karena haknya akhirat, ya, sehingga pakai al-haqqah untuk nama surat. Al-haqqah, mal haqqah, kan itu. Itulah al-haq, betul-betul itu kehidupan setelah kematian, al-haqqah jamaah. Itu memang kunci nanti, itu kunci untuk perbaikan, itu mengimani hari akhir, mengimani kehidupan setelah kematian. Kemudian mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara yang pasti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah. Jadi ibu kita satu, bapak kita satu, Tuhan kita harus satu, ya, harus satu, ya. Berapa kepala kamu? Berapa kepala kamu? Satu, ya kan itu. Harus satu kan gitu. Nah, kalau bawah sih kaki harus 2. Kalau naik harus 1, apalagi sana Tuhan harus satu, ya, harus satu. Ini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingatkan mereka dari menyelisih al-haq. Kalau menyelisih al-haq dijelaskan nanti akan bahaya. Bahayanya menyelisih al-haq akan punya akibat yang tidak baik, akan akhirnya menghantarkan kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Nah itu sisi yang pertama, bahwasanya pemerintah dan ulama sama-sama apa? Mengambil agama Allah, ya kan? Sama-sama apa? Mengambil bidinillah. Nah yang kedua, menolong bahwasanya yaitu apa? Yuraghibun kadzalika fi nasri dakwah ilallah. Jadi juga di dalam itu pertemuan setelah menjelaskan semua pihak untuk memegang al-haq, memberikan dorongan untuk tolong menolong, membantu jalannya ad-dakwah ilallah dengan segenap kemampuan yang merupakan sebab-sebab pertolongan. Apa tadi? Al-qauliyah wal fi'liyah, targhiban wa tarhiban. Ya kan? Kemudian yang lebih penting lagi diingatkan, harus jangan sampai khudlan. Tidak boleh tidak peduli. Tidak boleh tidak simpati, karena memang itu kewajiban bersama. Kewajiban bersama, kewajiban sama-sama untuk memperbaiki umat. Bagaimana menghantarkan umat bisa di atas asyiratul
mustaqim. Jadi semua harus tampil, semua harus punya andil sesuai porsinya masing-masing. Ulama dan dakwah sebagai dua pilar perbaikan umat, dan kedua belah pihak jangan sampai melaksanakan apa yang berlawanan, apa yang bertentangan. Nah, itu bahaya. Bahaya karena apa jamaah, seperti kita bahas dahulu, ya kan, sebagai penegak kebenaran itu kalau sampai menyelisihi apa yang diamanahkan, berbeda dengan penyelisihan yang dikerjakan oleh selain mereka, itu kan beda. Karena mereka penegak, mereka suri tauladan, kan gitu. Nah, itu sangat berbahaya kalau sampai menyelisih kebenaran, menyelisih amanah yang dipikulkan di pundaknya. Ya, itu yang mengakhiri, berarti mengakhiri sebab yang kedua. Itu sebab sukses yang kedua. Yang ketiga insya Allah besok ya. Yang ketiga besok ini. Yang ketiga nanti doa kita masing-masing nanti ini. Nanti rezekinya sendiri-sendiri, itu nomor 3 itu. Tokone jejer, sing payu dhewe ya. Makanya jangan pesimis. Aku guru modali sithik, aja pesimis. Rezekine dhewe. Ilmuku urung dhuwur ora apa-apa, rezekine dhewe nanti gitu. Rezeki masing-masing. Itu nomor 3 ini begitu. Kita banyak berdoa kepada Dia Subhanahu wa taala. Itu ya mungkin itu dulu yang kita bahas. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hilang lagi ya.